Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi umat manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salamnya Allah senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang kelak memperoleh syafaat dan pertolongannya hatta yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kematian adalah suatu kepastian. Setiap makhluk yang bernyawa, dalam Al-Quran Allah telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Salah satu makhluk Allah yang diutus untuk menjalankan tugas ini adalah malaikat maut, atau yang lebih dikenal dengan nama malaikat Israil. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana proses pencabutan nyawa manusia oleh malaikat maut, serta perbedaan perlakuannya antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah, proses pencabutan nyawa adalah sebuah momentum yang menenangkan. Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang taat akan mendapatkan kemudahan saat nyawanya dicabut. Malaikat maut akan datang dengan penuh kelembutan dan membawa kabar gembira akan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 2 yang artinya, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadisnya, ketika seorang mukmin akan meninggal, malaikat akan datang kepadanya dengan wajah yang putih seperti matahari, membawa kain-kain dari surga dan wewangian. Malaikat itu duduk di dekatnya dan berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian nyawanya dicabut dengan lembut seperti keluarnya tetesan air dari ceret. Hadis riwayat Ahmad. Malaikat maut mencabut nyawa orang beriman dengan sangat lembut dan penuh kasih serta sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak merasakan sakit yang berarti. Sebaliknya, mereka merasakan ketenangan dan kedamaian karena mereka tahu bahwa tempat kembali mereka adalah surga yang Allah janjikan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbeda halnya dengan orang yang beriman. Orang yang durhaka kepada Allah akan mengalami proses pencabutan nyawa yang sangat menyakitkan.
Malaikat maut akan datang dengan rupa yang menakutkan dan membawa kabar buruk tentang siksaan yang akan mereka hadapi di alam barzakh dan di akhirat kelak. Dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 1 Allah berfirman yang artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya ruh orang yang kafir akan dicabut dengan keras seperti dicabutnya besi dari wol basah yang membuat serat-seratnya tercabut. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang yang hidup dalam kemaksiatan dan tidak bertaubat akan merasakan penderitaan luar biasa saat nyawanya dicabut. Malaikat maut tidak akan memperlakukan mereka dengan lembut, melainkan dengan sangat keras dan penuh dengan siksaan, sebagai balasannya atas kehidupan yang mereka habiskan dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum nyawa dicabut, ada beberapa tanda yang dirasakan oleh seseorang. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa seseorang yang akan meninggal akan melihat malaikat yang datang menjemput. Bagi orang beriman, ini menjadi momentum yang menyenangkan dan menenangkan karena mereka disambut dengan penuh kasih dan sayang. Sedangkan bagi orang yang durhaka, momen ini menjadi saat yang penuh dengan jadi ketakutan karena mereka tahu bahwa siksa dari Allah sudah menanti. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100, Allah mengabarkan penyesalan orang yang durhaka saat nyawanya dicabut. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang sholih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Setelah nyawa dicabut, roh manusia akan kembali kepada Allah untuk menjalani fase berikutnya, yaitu alam barzakh. Bagi orang beriman, alam barzakh akan menjadi tempat istirahat yang damai. Sedangkan bagi orang durhaka, alam barzakh akan menjadi awal dari siksaan yang sangat pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap orang akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Orang yang senantiasa bertakwa maka akan mendapatkan kebahagiaan sejak pencabutan nyawanya hingga saat di alam kubur. Sementara orang yang durhaka akan mendapatkan penderitaan yang dimulai sejak nyawanya dicabut dengan keras. Sahabat rahimakumullah, proses pencabutan nyawa adalah salah satu momen yang paling penting dalam hidup seorang manusia. Ia menjadi penanda akhir kehidupan dunia dan awal dari perjalanan menuju akhir. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan
keimanan, agar kita ketika malaikat maut datang menjemput, kita mendapat perlakuan yang lembut dan penuh dengan kasih sayang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.